Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang fisika modern, yaitu foton dan gelombang materi. Nah, apa saja yang harus kalian pahami untuk materi ini? Yang pertama yaitu kalian harus memahami bagaimana dengan konsep kuantisasi, dualisme partikel gelombang, dan konsekuensinya seperti apa. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan foton dan gelombang materi. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana dualitas partikel gelombang. Nah, pada minggu sebelumnya kita mempelajari bahwa pada percobaan interferensi yang itu dibuktikan jika cahaya memiliki sifat gelombang, yaitu cahaya akan mengalami superposisi, interferensi, dan juga akan mengalami difraksi. Nah, kemudian berkas elektron atau partikel juga mengalami fenomena yang sama, yaitu dia juga akan mengalami interferensi dan difraksi. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa berkas elektron itu memiliki sifat gelombang. Nah, kemudian sekarang kita bahas apa itu foton. Nah, foton itu merupakan manta energi radiasi elektromagnetik. Nah, bagaimana? Kita bahas dulu di sini. Nah, bagaimana dengan konsep radiasi benda? Nah, setiap benda itu akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Yang bagaimana? Yaitu benda yang bertemperatur. Benda yang bertemperatur tinggi itu akan memancarkan gelombang radiasi elektromagnetik yang semakin tinggi. Ini dapat dilihat pada gambar grafik, yaitu grafik antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang. Dapat diperhatikan untuk cahaya tampak, untuk temperaturnya sebesar 6000 Kelvin, itu intensitas radiasinya sangat tinggi dibanding dengan yang 4000 Kelvin. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang bertemperatur tinggi itu memancarkan radiasi elektromagnetik yang juga tinggi. Kemudian benda itu juga benda dengan temperatur rendah juga memancarkan radiasi dengan panjang gelombang dominan pada frekuensi rendah. Ini dapat dilihat pada grafik di samping. Nah, Max Planck itu menjelaskan fakta tersebut dengan menggunakan osilator harmonik, di mana energi dari tiap osilator harmonik tersebut itu sebesar E sama dengan N dikali H dikali F. F itu adalah frekuensi, E itu energi, H itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second atau 4,14 kali 10 pangkat min 15 elektron volt second. Nah, N itu adalah jumlah bilangan bulat, atau di sini karena energi diskrit berarti jumlah tiap energi diskritnya. Oke. Kemudian ada lagi kalau tadi itu percobaan yang, nah kemudian Einstein juga mengusulkan bahwa radiasi elektromagnetik itu merupakan kumpulan paket energi atau yang disebut dengan kuantum atau kuanta. Nah, masing-masing energinya sebesar E sama dengan H kali F, itu konstanta Planck dikali dengan frekuensi, atau H dikali dengan C per lambda. C per lambda ini didapat dari F. Ingat persamaan rumus yang telah kita pelajari untuk gelombang, sehingga dapat disebutkan juga energi yang dimiliki oleh suatu foton itu sama dengan H dikali kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang.
Oke. Kemudian kita lanjut efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini yaitu digunakan untuk mengkonfirmasi atau membuktikan model foton tersebut. Nah, ini dapat dilihat ada rangkaian, ada perangkat untuk mempelajari efek listrik. Nah, bagaimana itu efek fotolistrik? Kita perhatikan ya. Ini ada elektron di sini. Jadi begini. Ketika suatu sinar cahaya ditembakkan mengenai permukaan logam di C ini, di mana sinar cahaya tersebut atau cahaya datang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek, berarti frekuensinya tinggi, maka elektron pada permukaan ini akan terlontar dan akan berpindah ke bagian sini. Akan berpindah ke bagian A. Oke? Nah, kemudian ada GGL dan ada resistor variabel atau hambatan geser yang digunakan untuk menghasilkan dan mengubah beda potensial listrik antara A dan C. Oke? Tadi kita udah mengetahui konsep ketika ditembakkan cahaya dengan frekuensi tinggi, maka elektronnya akan terlontar. Nah, sekarang ketika elektron ini terlontar, otomatis dia akan pindah ke sini, tapi ada tapinya. Jika atau ketika beda potensialnya itu diubah, jadi beda potensial ini dapat diubah dengan menggeser hambatannya, maka akan terjadi beda potensial yang dapat menghentikan kecepatan elektron yang terlontar tersebut. Ketika beda potensialnya mencapai nilai tertentu di mana ampermeter ini menunjukkan angka 0 atau artinya tidak ada arus yang mengalir, berarti beda potensialnya itu dinamakan potensial penghenti atau stopping potensial yang ditulis dengan V stop. Nah, ketika tegangannya sama dengan V stop, maka elektron yang paling tinggi energinya, ini banyak ya elektron nggak cuma satu aja ya. Nah, itu akan kembali ke logam ini lagi sebelum mencapai bagian A ini. Jadi ketika kita geser-geser hambatannya, kemudian dicapai ampermeternya angka 0, berarti arusnya tidak ada. Nah, elektron yang paling energetik itu akan kembali ke logam lagi, ke permukaan logam awalnya. Oke. Oke, kemudian energi kinetik maksimal yang dimiliki oleh elektron tersebut itu sebesar E dikali dengan V stop. E itu adalah besarnya muatan elektron, kemudian dikali dengan kecepatan stop. Nah, satu lagi yang harus diingat, nilai Kmax itu tidak bergantung pada intensitas cahaya yang digunakan. Oke? Nah, selanjutnya harus diingat juga, elektron yang terlontar ini itu dinamakan fotoelektron. Nah, fotoelektron inilah yang terdeteksi sebagai arus listrik. Nah, terdeteksinya oleh ampermeter. Oke. Kemudian ada lagi percobaan untuk membuktikan efek fotolistrik, yaitu dengan membandingkan potensial penghenti V stop dengan frekuensinya. Jadi,
fakta yang didapat dari eksperimen ini adalah efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi cahaya yang digunakan itu kurang dari frekuensi ambang batas, meskipun intensitasnya sangat tinggi. Berarti tidak ada pengaruh oleh intensitas cahaya yang tinggi. Nah, efek fotolistrik ini tadi disebutkan jika frekuensi cahaya yang digunakan kurang dari suatu nilai ambang. Nah, nilai ambang ini itu namanya frekuensi cut off atau frekuensi ambang. Nah, adanya frekuensi cut off ini itu merupakan ekspektasi jika energi dapat ditransfer melalui foton. Nah, elektron yang terdapat pada target ditahan oleh gaya elektrik. Jika tidak, elektron tersebut akan terlepas karena adanya gaya gravitasi pada elektron tersebut. Nah, untuk melepaskan diri, elektron ini harus memiliki energi minimum tertentu atau yang dinamakan dengan fungsi kerja. Ini di sini disebutkan juga energi untuk melepaskan elektron dari logam tersebut itu dinamakan dengan fungsi kerja. Nah, jika energi H dikali F tadi itu ditransfer ke elektron oleh foton yang besarnya melebihi fungsi kerja material, berarti H kali F lebih besar dari P. Ini rumusnya, ini H, ini F, ini P. Misalnya H dikali F ini lebih besar dari V atau energinya lebih besar dari fungsi kerjanya, maka elektron akan terlepas dari target tersebut. Oke. Nah, kemudian diperolehlah rumus. Kita tahu rumus energinya H dikali F atau sama dengan P fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik maksimal atau fungsi kerja ditambah dengan E kali V stop. Sehingga didapat persamaan V stop itu sama dengan H per E itu konstanta Planck dibagi dengan elektron dikali dengan F frekuensi dikurangi dengan fungsi kerja dibagi dengan elektron. Oke, ini grafik yang tadi bisa dilihat elektron akan terlontar atau terlepas jika frekuensi cahayanya melebihi nilai tertentu. Oke. Jadi efek fotolistrik tidak terjadi jika frekuensi cahaya kurang dari frekuensi ambang F0 meskipun intensitas cahayanya sangat terang. Nah, kita lanjut ke contoh. Ini ada percobaan fotolistrik, kemudian digunakan cahaya dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 15 Hz untuk menyinari katoda yang terbuat dari logam, arti katodanya terbuat dari logam dengan fungsi kerja 2,3 elektron volt. Pertanyaannya, tentukan besar energi satu foton cahaya datang, tentukan energi maksimum elektron yang terlontar dari permukaan logam, dan tentukan besar potensial penghenti atau stopping potensial yang diperlukan pada percobaan tersebut. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita hitung dulu besar energi satu foton. Nah, besar energinya sama dengan H dikali F. Kita masukkan nilai H, kemudian nilai frekuensinya sehingga didapat 19,8 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke. Ini F, kemudian ini P. Oke.
Nah, selanjutnya, berapa energi kinetik maksimum? Kita tahu energi kinetik maksimum itu besarnya max sama dengan E sama dengan H dikali F sama dengan V ditambah K max. Berarti yang ditanya adalah K max. Nah, nilai K max ini itu kita ubah saja rumus yang ini sehingga K max sama dengan H dikali F dikurangi dengan V atau dikurangi fungsi kerja. Atau sama dengan H dikali F dikurangi dengan E kali V stop. Karena kita nggak punya fungsi kerja, jadi, kita punya fungsi kerja, dan fungsi kerja itu nilainya E kali V stop, sehingga kita masukkan angka-angkanya, H dikali F 19,8 kali 10 pangkat min 19 dikurangi dengan 1,6 kali 2,3. Karena ini di sini elektron volt. Makanya kita kalikan dengan elektron, muatan elektron. Sehingga didapatlah nilainya 1,61 kali 10 pangkat min 18 Joule atau sama dengan 10,08 elektron volt. Oke. Kemudian ditanya berapa besar potensial penghenti. Nah, tadi kita udah dapat Kmax-nya, kita masukkan ke rumus sehingga didapat Kmax-nya sama dengan potensial penghentinya sama dengan 10,08 volt. Oke. Nah, kemudian lanjut contoh lagi, ada eksperimen fotolistrik dengan menggunakan permukaan sodium, kemudian didapat stopping potensialnya sebesar 1,85 volt untuk panjang gelombang 300 nanometer dan potensial penghenti 0,82 volt untuk panjang gelombang 400 nanometer. Nah, ditanya berapa nilai konstanta Planck-nya, kemudian berapa fungsi kerja untuk sodium, ini ya, kemudian panjang gelombang ambang atau lambda 0 untuk sodium. Sodium itu Na. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. V stop 1,85 volt untuk 300 nanometer dan V stop 0,82 untuk lambda sama dengan 400 nanometer. Nah, di sini karena logamnya itu sama-sama sodium keduanya, berarti fungsi kerjanya juga sama, sehingga dapat kita tulis P1 sama dengan P2. Nah, kita uraikan H kali F1 dikurangi K max 1 sama dengan H dikali F2 dikurangi dengan K max 2. Sehingga H dikali F1 kurang F2, ini pindah ruas, itu sama dengan min K max 2 ditambah K max 1, oke, sama dengan min E kali V2 ditambah E kali V1. Oke, kita ubah lagi bentuk persamaannya. Jadi H kali C kali 1 per lambda 1 kurang 1 per lambda 2 sama dengan E kali V1 kurang V2. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena ini di sini F1 dikurangi F2. Ingat, F sama dengan C per lambda. Nah, C-nya dikeluarkan sehingga tinggallah 1 per lambda 1 kurang 1 per lambda 2. Kemudian persamaannya ini diubah lagi sehingga didapat H sama dengan E dikali V1 kurang V2 dibagi C dikali 1 per lambda 1 kurang 1 per lambda 2. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat H sama dengan 4,12 kali 10 pangkat min 15 elektron volt second. Itu untuk soal nomor A. Nilai konstanta Planck. Kemudian kita lanjut bagaimana fungsi kerja untuk sodium. Nah,
untuk mendapatkan fungsi kerja tuh boleh mau menggunakan kasus yang pertama kasus pertama atau kasus kedua. Karena fungsi kerjanya sama, berarti terserah mau yang mana. Ini contohnya kita menggunakan fungsi kerja yang pertama. Oke, dengan rumus yang sama kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat fungsi kerja itu sebesar 2,27 elektron volt. Nah, untuk mendapatkan panjang gelombang ambang, fungsi kerja sama dengan H dikali frekuensi ambang atau sama dengan H dikali C per panjang gelombang ambang. Nah, dari rumus ini kita tadi udah dapat nilainya hingga lambda 0 atau panjang gelombang ambang sama dengan H, konstanta yang udah kita dapatkan tadi, dikali C, kemudian dibagi dengan fungsi kerja. Sehingga didapatlah panjang gelombang ambangnya itu sebesar 545 nanometer. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya momentum foton. Jadi, berdasarkan pernyataan Einstein, itu foton memiliki momentum linier. Nah, Arthur Compton mencoba melakukan percobaan tersebut untuk membuktikan bahwa benar foton tersebut memiliki momentum linier. Nah, percobaannya itu, ini ada foton datang kemudian menembak elektron, maka elektron akan terhambur dan foton juga akan terhambur. Oke, jadi ketika fenomena ini terjadi, itu momentum dan energi dapat ditransfer oleh foton. Jadi, Compton ini dia melakukan percobaan dengan menembakkan sinar X atau X-ray pada target yang terbuat dari karbon. Nah, kita tahu X-ray itu merupakan salah satu tipe dari radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi tinggi dan memiliki panjang gelombang yang pendek. Nah, kemudian dia mengukur panjang gelombang dan intensitas dari X-ray yang tersebar ke berbagai arah pada target yang terbuat dari karbon tersebut. Itu konsep yang barusan dijelaskan. Nah, bagaimana besarnya momentumnya? Momentum atau foton momentum itu besarnya itu H dikali F per C atau H per lambda. Oke, jadi untuk menghitung momentum masing-masing ini, momentum elektron dan foton itu, jadi momentum dari foton yang datang sama dengan jumlah dari momentum foton terhambur dan momentum elektron terhambur. Inilah persamaannya. P foton datang sama dengan P foton terhambur tambah P elektron terhambur. Oke. Nah, kemudian karena momentum dan energi partikel itu bersifat relativistik, sehingga persamaannya dapat diubah menjadi P sama dengan M dikali V per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian ini persamaan yang sama ya, yang sama slide sebelumnya, itu ujung-ujungnya P-nya sama dengan H per lambda. Nah, bagaimana kekekalan energi dan momentumnya? Itu kekekalan energinya yaitu energi total sama dengan energi
eh, setelahnya ditambah dengan energi kinetik. Sehingga perbedaan panjang gelombangnya itu sama dengan panjang gelombang sebelumnya dikurangi dengan panjang gelombang awal. Nah, ini delta lambda ini merupakan yang namanya pergeseran panjang gelombang atau namanya Compton shift. Nah, jadi pada hamburan Compton ini itu jika sudut nya semakin besar, sudut ini ya, sudut ini, jika sudutnya semakin besar, maka pergeseran gelombangnya semakin besar. Kita lihat ini untuk sudutnya 0 derajat, ini panjang gelombangnya sekitar 71 misalnya. Kemudian dengan sudut 45 ada pergeseran sebesar delta lambda ini. Kemudian sudut 90 pergeserannya semakin besar sekitar 73, dan ketika sudutnya 135 pergeserannya semakin besar lagi. Oke. Nah, hamburan Compton ini ada grafiknya bagaimana energi ketika terjadi hamburan Compton. Kita perhatikan ini sama seperti gambar sebelumnya, ada X-ray yang menembak elektron. Nah, ketika angle-nya itu 0 derajat, berarti sejajar, maka tak ada energi yang ditransfer ke elektron. Nah, jika elektronnya membentuk sudut, maka ada sebagian energi yang ditransfer ke elektron. Kemudian jika X-ray-nya itu kembali lagi dengan sudut atau terpantul dengan sudut 180 derajat, maka energi maksimum dari X-ray ini ditransfer ke elektron. Oke. Nah, kemudian mari kita coba bahas soal ya. Ini ada suatu berkas X-ray dengan panjang gelombang 6 pikometer itu ditembakkan pada elektron yang diam. Kemudian foton yang terhambur berarah berlawanan dengan foton datang. Nah, tentukan perubahan panjang gelombang foton sinar X dan tentukan energi kinetik elektron yang terhambur. Nah, kita hitung perubahan panjang gelombang atau delta lambda itu sama dengan lambda terbaru dikurangi dengan lambda awal sama dengan H per kali C kali 1 kurang cos theta. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat perubahannya sebesar 4,86 pikometer. Nah, kemudian untuk menghitung energi kinetik itu kita menggunakan rumusnya K sama dengan energi kinetik sebelum ini energi kinetik elektron yang terhambur itu sama dengan energi kinetik sebelum ditembakkan dengan energi untuk menghitung energi kinetiknya sama dengan energi kinetik sebelum ditembakkan dikurangi dengan setelah yang ditembakkan sehingga didapat besarnya energi kinetik sama dengan 93 kilo elektron volt. Oke. Dan kemudian ada lagi yang namanya panjang gelombang de Broglie yang menentukan atau menjelaskan sifat gelombang dari materi. Jadi menurut de Broglie itu materi yang bergerak memiliki
sifat gelombang. Jadi, panjang gelombang materi yang bergerak itu punya momentum yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Jadi, lambda sama dengan H per P. Oke. Nah, de Broglie ini mengusulkan bahwa hubungan momentum dan panjang gelombang tidak hanya pada foton tetapi juga elektron, sama dengan penjelasan oleh Compton tadi. Oke, sekian materi untuk foton dan materi gelombang, foton dan gelombang materi. Nah, referensinya itu bisa dilihat dari buku David Halliday, Fundamental of Physics. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.